Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di modul Excel akuntansi. Kali ini kita masuk di praktikum ketujuh tentang neraca lajur. Di sini dijelaskan bahwa neraca lajur merupakan konsep untuk menyusun laporan keuangan yang biasanya disusun pada akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Adapun langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur sebagai berikut. Di poin pertama, buat format neraca lajur pada sheet baru sebagai berikut yang ada di modul. Jadi ini tampilan screenshot Microsoft Excel sheet untuk neraca lajur. Isinya itu ada judul lombok komputer neraca lajur per 31 Desember 2006. Kemudian untuk tabelnya ada kolom untuk kode, kemudian kolom nama perkiraan, kemudian kolom mutasi, kolom neraca saldo, kolom neraca penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian rugi laba, dan yang terakhir itu neraca, di mana masing-masing kolom untuk mutasi hingga neraca ini ada dua kolom, ada kolom debit dan kolom kredit. Kemudian poin kedua, kita diarahkan untuk mengisi sel B7, yaitu nama perkiraan dengan rumus VLOOKUP. Nah, jadi rumus VLOOKUP seperti biasa ya, mungkin sudah di luar kepala rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung A7. A7 ini menunjukkan kode rekening atau kode dari nama perkiraan. Kemudian table array-nya adalah kode rec sesuai dengan name manager yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu kode rec. Kemudian call index-nya adalah 2, di mana nama perkiraan itu berada pada kolom kedua dari tabel kode rekening. Kemudian ring lookup-nya diisi dengan angka 0. Kita bisa mengetikkan langsung pada sel B7 atau dengan text box atau kotak dialog dari function argument. Tinggal kita isi saja nanti lookup value-nya, table array, call index, dan ring lookup-nya. Kemudian kalau sudah tinggal di OK. Kemudian di poin ketiga kita diminta untuk mengisi rumus pada kolom mutasi. Ya, rumusnya itu seperti ini. Poin A 3.A pada sel D7. Nah, poin B-nya sel E7. Kita lihat di screenshotan D7 itu dan E7 itu adalah, oke, di sini saya kira masih agak keliru ya. Seharusnya bukan D tapi mulai dari C. C7 dan D7 untuk mengisi kolom debit dan kredit pada kolom mutasi ya. Nah, jadi nanti rumusnya untuk sel C7 itu adalah sama dengan sum if, kita buka kurung, kemudian ring. Ringnya itu adalah jurnal umum. Kita buka sheet jurnal umum, kemudian kita drag blok dia dari sel E5 sampai dengan E277, di mana sel E5 sampai dengan E277 ini adalah menunjukkan nomor kode ya yang ada di jurnal umum. Tergantung di file masing-masing apakah kode pada jurnal umum itu ada di sel E atau di sel huruf yang lain. Silakan disesuaikan. Yang penting caranya seperti ini. Kita blok dia atau kita ring kode yang ada di jurnal umum tersebut. Kemudian kita beri tanda absolut ya. Absolut itu seperti tanda S dicoret seperti angka satuan dolar tuh ya. Ini S. Nah, nanti caranya itu tinggal ditekan pakai keyboard, yaitu menggunakan tombol Fn F4 di keyboard masing-masing. Tapi tergantung keyboard ya, tergantung laptop masing-masing. Kalau di laptop saya, untuk bisa memunculkan tanda absolut tersebut menggunakan Fn F4.
Jadi tekan Fn kemudian F4, nanti akan berubah rumusnya menjadi seperti ini, ada tanda dolarnya. Oke. Kemudian untuk kriteria itu tinggal kalian klik kode pada sheet lajur ya, neraca lajur. Di sini lajur A7. Nah, lajur A7 tuh yang ini kode 111. Nah, itu dia yang diklik sehingga muncul pada rumus. Kemudian untuk sum range-nya ini kita balik lagi ke sheet jurnal umum. Kemudian kita ring pada bagian G5 sampai dengan G277 pada modul, tetapi pada kertas kerja masing-masing itu letaknya ada di kolom debit ya. Dari atas hingga paling bawah, transaksi paling bawah. Kemudian kalau sudah rumusnya diisi, tinggal kita klik OK kalau menggunakan function adjustment, atau kalau menggunakan ketika langsung pada sel langsung tekan enter. Kemudian lanjut ke 3.B yaitu sel D7 seharusnya untuk kolom kredit. Itu rumusnya sama, tinggal disesuaikan saja. Di jurnal umum tetap menggunakan kode yang kita ring, kemudian kriterianya juga sama, lajur A7 di sini. Kemudian sum rank-nya itu di bagian kredit di sheet jurnal umum. Nah, di sini diarahkan copy rumus-rumus tersebut hingga sel C44 untuk rumus kolom mutasi debit dan D44 untuk rumus kolom mutasi kredit. Nah, ini sudah benar ya, menunjukkan C dan D. Tinggal nanti kita copy rumusnya ke bawah sehingga akan otomatis nilai nominal dari masing-masing nama perkiraan itu akan muncul. Kemudian poin keempat diarahkan untuk mengisi kolom neraca saldo dengan rumus sebagai berikut. 4.A, sel E7. Kita coba lihat neraca saldo ya. Oke, neraca saldo di sini mulai dari E7 dan F7. E7 untuk debit dan F7 untuk kredit. Sekarang kita lihat. Oke, sudah benar ya. Nah, rumusnya adalah menggunakan rumus logika sama dengan if buka kurung C7 lebih besar dari D7, maksudnya kolom debit lebih besar dibandingkan kolom kredit. Value if true-nya, maka C7 kurang D7, debit dikurangin kredit. Kemudian untuk value if false-nya itu diisi angka 0. Itu untuk di kolom debit ya. Neraca saldo bagian debit. Kemudian neraca saldo bagian kredit menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan if buka kurung D7 lebih besar dibandingkan C7, artinya kredit lebih besar dibandingkan debit, maka D7 dikurangin C7, artinya kredit dikurangin debit. Kemudian value if false-nya adalah 0. Jadi rumus untuk neraca saldo ini mirip, cuman dia ditukar aja tempatnya ya. Debit dulu, kalau misalkan mau ngisi rumus di debit, ya di debit dulu. Kemudian kalau mengisi di bagian kredit, ya kita menggunakan kredit dulu ya untuk rumusnya. Jika sudah maka oke. Nah, di sini diarahkan copy rumus-rumus tersebut hingga sel E44 untuk memperoleh angka saldo debit dan F44 untuk memperoleh angka saldo kredit. Ini menyesuaikan dengan jumlah baris yang kalian miliki ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke poin kelima. Kolom penyesuaian diisi dengan rumus sebagai berikut. Kita balik dulu ya untuk melihat screenshotan kertas kerja dari neraca lajur. Oke, ini penyesuaian mulainya dari kolom G dan kolom H. G7 dan H7. Nah, kita lihat sekarang rumusnya menggunakan sum if ya. Sama dengan sum if buka kurung sheet penyesuaian, sheet jurnal penyesuaian D5 hingga D36 ini menunjukkan
posisi kolom kode pada jurnal penyesuaian. Sama seperti yang tadi, untuk mengisi mutasi kita harus memberi tanda absolut untuk kode ini ya, di range ini, tanda absolut. Sama caranya kalau di laptop saya itu dengan cara menekan tombol Fn, F4 sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian untuk kriteria lajur A7 menunjukkan kode pada jurnal penyesuaian. Kemudian sum range-nya sama J sheet jurnal penyesuaian. Kemudian E5 hingga E55 ini menunjukkan kolom debit ya. Jadi kalian range dia bagian debitnya pada jurnal penyesuaian. Kalau sudah baru di oke. Nah, kalau poin 5 titik D ini sama caranya seperti poin C, rumusnya juga sama, yang membedakan adalah sum range-nya. Sum range-nya di sini menggunakan kolom kredit pada jurnal penyesuaian. Oke, arahannya copy rumus-rumus tersebut hingga sel G44 untuk rumus kolom penyesuaian debit dan H44 untuk rumus kolom penyesuaian kredit. Jadi kita sesuaikan dengan baris yang kita miliki nanti. Kemudian poin 6, neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ya. Sel I7 dan sel J7. Coba kita lihat ya di kertas kerjanya. NSSP itu kolom I dan kolom J. I7 untuk debit dan J untuk kredit. Nah, kita lihat rumusnya. Sel I7 sama dengan, ini satu aja sama dengannya ya, sama dengan if E7 ditambahin G7, oke saya ulangin, sama dengan if buka kurung E7 ditambahin G7, E7 ini menunjukkan kolom debit pada bagian neraca saldo, G7 menunjukkan bagian debit pada penyesuaian, jurnal penyesuaian, lebih besar dibandingkan F7 ditambahin H7. F7 ini menunjukkan kolom kredit pada neraca saldo dan H7 menunjukkan kolom kredit pada jurnal penyesuaian atau bagian kolom penyesuaian yang ada di neraca lajur ya. Nah, maka value if true-nya itu adalah E7 ditambahin G7 dikurangin F7 dikurangin H7. Kemudian value if false-nya itu 0. Jadi di sel I7 ini dia ingin menyampaikan kalau misalkan kolom debit neraca saldo dijumlahkan dengan kolom debit penyesuaian, lebih besar nilainya dibandingkan penjumlahan kolom kredit pada neraca saldo ditambah kolom kredit pada penyesuaian, maka debit ditambah debit dikurangin kredit itulah untuk sel I7. Nah, sebaliknya pada sel J7 itu sama, tinggal dibalik saja. Sekarang rumusnya itu sama dengan if buka kurung. Nah, kita balik. Sekarang F7 ditambahin H7 lebih besar dibandingkan E7 ditambahin G7. Artinya kredit pada neraca saldo ditambahin kredit pada penyesuaian, nilainya lebih besar dibandingkan debit pada neraca saldo ditambah debit pada penyesuaian. Maka value if true-nya kredit ditambah kredit dikurangin debit ya. Kemudian value if false-nya itu diisi dengan 0. Kalau sudah, kalian tinggal copy rumusnya ke bawah. Kemudian untuk bagian kolom rugi laba, rumusnya seperti ini. Sel K7 dan sel L7. Sel K7 ini menunjukkan kolom debit pada rugi laba dan sel L7 ini menunjukkan
kolom kredit pada rugi laba. Jadi pada sel K7 ini rumusnya sama dengan if buka kurung A7. A7 ini menunjuk kode pada pada set neraca lajur ya, kode pada neraca lajurnya, sorry. Jika lebih besar nomornya itu atau sama dengan 400 ya. Jadi kalau misalkan kodenya itu adalah 400 atau di atas 400, mungkin 401 dan seterusnya hingga 500, maka I7. Maka nilai yang muncul pada rugi laba itu adalah bagian debit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi dia berpindah nanti, tapi disesuaikan dengan nomor rekeningnya, apakah dia lebih besar atau sama dengan 400 ya. Kemudian kolom sel L7 untuk mengisi kolom kredit pada rugi laba. Sama caranya, sama dengan if buka kurung A7 lebih besar atau sama dengan 400, kemudian value if true-nya itu J7. J7 ini bagian kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian value if false-nya 0. Supaya nanti angka yang ada di sel J7 itu berpindah ke sel L7 seperti itu. Tapi disesuaikan dengan permintaan kode rekeningnya ya. Itu untuk yang rugi laba. Kemudian neraca. Sama seperti pengisian angka pada rugi laba, di neraca ini rumusnya untuk bagian debit itu sel M7 sama dengan if buka kurung A7 kurang dari 400. Jadi kode rekening angkanya kurang dari 400 itu masuk ke bagian neraca. 400, kemudian value if true-nya adalah I7, bagian debit pada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian value if false-nya 0. Begitu sebaliknya dengan sel N7 untuk mengisi angka pada kolom kredit neraca, itu sama dengan if buka kurung A7 kurang dari 400, kemudian value if true-nya J7 untuk memindahkan angka kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian ke kredit neraca, kemudian value if false-nya itu 0. Kemudian kita diarahkan untuk mengcopy rumus ke bawah agar angka-angka yang lain bermunculan ya. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir terkait rumus untuk jumlah rugi laba dan neraca serta menghitung laba rugi. Seperti ini, poin A disebutkan untuk menjumlahkan total debit dan kredit pada baris ke-42 gunakan rumus sum. Berarti kita nanti menggunakan rumus sum untuk mentotal kolom debit kredit masing-masing kolom ya, seperti mutasi, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca, itu kita total nilainya menggunakan rumus sum. Kemudian poin B, untuk menghitung laba rugi gunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini nanti kita langsung praktekkan saja supaya lebih paham ya. Ini tinggal dibaca saja. Kemudian poin C, untuk menjumlahkan total debit dan kredit pada baris ke-44 gunakan rumus berikut. Nanti ini kita langsung praktekkan saja di Microsoft Excel ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya untuk kita praktekkan. Oke, kita tambah dulu ya sheet baru. Kemudian kita kasih nama jurnal neraca lajur. Seperti ini. Kemudian kita buat judulnya Lombok Komputer neraca lajur per 31 Desember 2006. Isinya adalah kode, kemudian nama perkiraan, kemudian ada mutasi, kemudian neraca
saldo, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian rugi laba, dan terakhir neraca. Kita rapikan dulu seperti ini. Oke. Karena dari mutasi hingga neraca ini membutuhkan 2 kolom, yaitu debit dan kredit, jadi kita harus tambahkan masing-masing 1 kolom. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini debit, kredit. Tinggal kita copy ke sini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gabungkan 2 sel ini seperti ini. Kita gabungkan seperti ini. Oke. Kemudian kita rapikan, kita bold ke tengah seperti ini. Kemudian kita kasih garis, kita perbanyak saja, mungkin kurang lebih tadi sampai 40-an ya, kita sampai 50 aja dulu ya, 50. Kemudian kita kasih garis seperti ini. Oke, ini sorry. Nah ya, seperti ini. Oke, jadilah dia seperti ini. Ini kita gabungkan selnya seperti ini dan kita bold. Oke, jadilah dia seperti ini. Nah, kemudian kodenya kita bisa copy dari sheet kode yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, kita buka sheet kode. Oke, kemudian kita copy aja nih kodenya yang sudah kita buat sebelumnya. Ctrl C, kemudian kita bawa ke neraca lajur, kemudian kita paste value supaya garisnya tidak ikut. Nah, jadi seperti ini. Kita bawa ke tengah. Nah, oke, seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan rumus, kita kasih tanda angka 0 dulu ya untuk masing-masing debit kredit seperti ini. Oh, sorry. Oke, setelah itu kita bisa copy dari sini sampai dengan ini dulu deh. Nah, kemudian kita blok, kita kasih koma style. Nah, jadi ya seperti ini. Kemudian nama perkiraan kita gunakan rumus VLOOKUP, kode, kemudian kita tabel array-nya adalah kode rect, kemudian call index number-nya 2 dan ring lookup-nya adalah 0. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, jadi semuanya terinput. Oke, sorry, jangan seperti itu ya. Saya ulangi. VLOOKUP kode ini, kemudian tabel array-nya adalah kode rect, kemudian 2 0. Oke, dari sini saya baru tarik supaya garis yang di atas judul itu tidak keikutan ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita sesuaikan lebarnya. Ya, oke, seperti ini ya.
Nah, sekarang mutasi rumusnya tadi apa ya, mutasi? Oke, kita menggunakan sum if ya. Sama dengan sum if. Oke, sum if ini. Kemudian range-nya. Tadi kita diarahkan di jurnal umum. Kemudian kode rekeningnya kita range. Range sampai bawah untuk sampai dengan transaksi terakhir. Oke, sampai dengan sini. Kemudian jangan lupa absolutkan selnya F, N, F4. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita kasih pemisah dulu titik koma atau koma, kemudian kriteria dia minta. Nah, kriterianya kita balik ke neraca lajur, kita pilih sel D, sel A7 tadi ya, sel A7. Kemudian untuk sum range-nya kita ambil di kolom debit jurnal umum. Kolom debit jurnal umum dari atas ini sampai dengan bawah transaksi terakhir. Oke, kalau sudah tutup kurung. Sorry, jangan lupa sel absolut ya. Fn F4. Nah, sudah Fn F4. Ini juga belum nih. Sebentar dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Baru ditutup kurung. Jadi rumusnya sum if jurnal umum, kalau kertas kerja saya mulainya dari F6 hingga F220 untuk kolom kode di jurnal umum. Kemudian neraca lajur A7 itu menunjuk kode di neraca lajur, dan jurnal umum I6 hingga I220 menunjukkan kolom debit pada jurnal umum. Nah, kalau sudah rumusnya seperti ini tinggal kita enter. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk kolom kredit sama caranya, sum if seperti ini. Kemudian kita balik ke jurnal umum. Kemudian kodenya kita copy. Nah, stop. Kemudian jangan lupa diabsolutkan Fn F4. Kemudian koma, kalau saya koma. Kemudian kita masuk kriterianya, itu ada di neraca lajur A7 ya. Kemudian kita koma, sum range-nya kita balik lagi. Ingat ya, kita kasih koma dulu di sini sehingga dia terblok di sini, terbold di sini, baru kita pindah ke jurnal umum untuk mengrange bagian kreditnya. Oke, kita mulai dari atas, dari sini J6 sampai dengan J220 ya. Oke, J220. Kemudian jangan lupa absolutkan Fn F4. Kalau sudah baru kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, oke, sudah terisi. Kita coba lagi sekali sama dengan sum if range-nya adalah jurnal umum bagian kode. Bagian kode. Kemudian F4 kriteria A8 karena kita ada di baris 8. Kemudian sum range-nya itu adalah debit. Oke. Kemudian F4, Fn F4, absolutkan baru tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini. Sama juga di bagian ini. Sum if jurnal umum kode rekening. Kemudian kita Fn F4 absolutkan, kemudian kriterianya lajur neraca lajur A8, kemudian sum range-nya bagian kredit.
Oke. Nah, ini belum dia absolut. Kita absolutkan dulu Fn F4, baru kita tutup kurung. Nah, baru kita enter. Nah, muncul dia. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini juga kita tarik ke bawah. Oke. Nah, jadilah dia seperti ini. Kemudian kita totalkan. Misalkan di sini totalnya sum. Kemudian sini di bagian kredit. Nah, pasti nilai total yang ada di jurnal umum akan sama dia di bagian mutasi di neraca lajur 133768500. Kita lihat di sini 1337608.500. Oke, sama ya. Itu. Kemudian neraca saldo. Kita lanjut mengisi rumus pada bagian neraca saldo untuk kolom debit, yaitu sama dengan if jika kolom debit mutasi lebih besar dibandingkan kolom kredit mutasi, maka debit dikurangin kredit. Nah, kreditnya nih sorry, D D D7 ya, D7. Nah, kemudian value if false-nya 0. Nah, jadi seperti ini ya. Bagian kreditnya sama if jika kredit lebih besar dibandingkan jika kredit lebih besar dibandingkan debit, maka kredit dikurangin debit yang ini. Kemudian value if false-nya adalah 0. Jadi seperti ini. Jadi karena debitnya lebih besar dibandingkan kreditnya, maka di kolom kreditnya akan tidak terisi karena yang terisi adalah bagian debitnya. Kita ulangi sekali lagi. If jika debit lebih besar dibandingkan kredit, maka debit dikurangin kredit. Jika tidak, maka 0. 0. Nah, seperti ini. Begitu juga sebaliknya di kredit. If jika kredit lebih besar dibandingkan debit, maka kredit dikurangin debit, maka 0. Jika tidak, maka 0. Seperti ini. Nah, jadi dia kosong ya. Kalau sudah, tinggal kalian drag ke bawah seperti ini, maka dia otomatis akan muncul nilai masing-masing dari nama perkiraan. Begitu juga sebaliknya dengan ini. Oke. Nah, maka dia akan terisi nominalnya. Oke, seperti ini. Nah, coba kita copy rumus sum yang ada di sebelahnya ke sebelahnya. Seperti ini. Oke. Maka muncullah neraca saldo untuk kolom debit sekian dan untuk kolom kredit sekian. Totalnya harus sama, balance ya, seperti ini. Kemudian penyesuaian ini sama caranya dengan rumus yang digunakan pada kolom mutasi ya. Coba ya. Sama dengan sum if kita buka dulu jurnal penyesuaiannya. Oke, kemudian kita range untuk kode rekeningnya. Kemudian jangan lupa F4 kita absolutkan seperti ini. Kemudian kriterianya yang kita ambil apa? Kita balik ke neraca lajur. Yaitu kriterianya menggunakan kode kan. Seperti ini. Kemudian jangan lupa pisahkan dulu sum range-nya. Kalau sudah terblok seperti ini, sum range-nya diminta untuk diisi. Kita ambil dari kolom debit pada jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini ya. Oke, jangan lupa diabsolutkan Fn F4. Kalau sudah baru tutup kurung dan enter. Oke, jadi seperti itu ya.
Karena di jurnal penyesuaian kita tidak punya rekening kas ya, makanya tidak muncul nilai nominalnya. Kemudian rumus untuk kredit sama, sum if range-nya adalah kode rekening yang ada pada jurnal penyesuaian, kita absolutkan FNF4, kemudian diminta kriterianya, balik ke neraca lajur, kita klik kodenya, kemudian pisahkan dulu sehingga terblok sum range, baru kita balik ke jurnal penyesuaian, kita isi yang kreditnya, range kredit. Jangan lupa FNF4 untuk diabsolutkan, baru kita tutup kurung. Seperti ini baru kita enter. Oke, seperti itu ya. Lagi sekali saya ulangin, sum if, kemudian kriteria, FNF4 kita absolutkan, balik lagi ke neraca lajur, pilih ini kode pada neraca lajur, kemudian sum range-nya adalah kolom debit. FNF4 kita kunci dia rumusnya, baru kita tutup kurung, enter. Kreditnya pun sama, sum if jurnal penyesuaian, kita range yang kode FNF4, kemudian kriterianya adalah ini kode, kemudian sum range-nya adalah kredit. Oke, seperti ini baru kita FNF4, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah hingga rekening terakhir. Seperti ini, maka dia akan otomatis muncul nilai dari nama perkiraan yang digunakan pada jurnal penyesuaian. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita copy rumus sumnya ke sebelah. Seperti ini. Balance ya 7.436.100. Kita lihat totalnya di jurnal penyesuaian sama ya 7.436.100. Oke, balance. Kecilin jendelanya dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Rumusnya apa? Jadi untuk mengisi nominal pada kolom debit dan kredit bagian neraca saldo setelah penyesuaian, kita mulai dari kolom debit ya. Sama dengan kita menggunakan rumus logika. If jika debit di neraca saldo kita jumlahkan dengan debit di penyesuaian lebih besar dibandingkan kredit pada neraca saldo dijumlahkan dengan kredit pada penyesuaian yaitu H7 ya. Sudah bisa saya klik, jadi saya ketik aja H7 seperti ini. Maka debit ditambahin debit penyesuaian, debit neraca saldo ditambahin dengan debit penyesuaian dikurang kredit pada neraca saldo dikurangin kredit pada penyesuaian yaitu H7 seperti ini. Jika tidak, maka nilainya adalah 0. Nah, oke. Jadi dia ini kelihatan ya debitnya lebih besar dibandingkan kreditnya baik di neraca saldo maupun penyesuaian, maka di NNSP akan muncul kas di debit 201, 238, 750. Bagian kreditnya rumusnya sama, tinggal kita tukar tempat saja. If jika kredit neraca saldo dijumlahkan dengan kredit penyesuaian lebih besar dibandingkan jumlah debit pada neraca saldo dengan debit penyesuaian, maka kredit neraca saldo ditambahin kredit penyesuaian dikurangin debit neraca saldo dikurangin debit penyesuaian seperti ini. Kalau sudah, value is false-nya adalah 0. Oke, seperti ini. Kita coba ulangi lagi sekali. If debit ditambahin debit lebih besar dibandingkan kredit
ditambahin kredit, maka debit ditambah debit dikurangin kredit. Tambahin debit dikurangin kredit dikurangin kredit H8 ya, posisinya di H8. Jika tidak, maka 0. Oke, seperti ini. Lagi sekali di kolom kredit, if kredit ditambah kredit lebih besar debit ditambah debit, maka kredit ditambah kredit dikurangin debit kurangin debit. Nah, seperti ini ya. Kita lihat sama F8 H8, F8 H8, E8 G8, E8 G8. Value if false-nya adalah 0. Seperti ini ya. Oh, sorry. Oke, jadi seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah saja. Seperti ini, tarik ke bawah sampai sini. Nah, dia akan otomatis muncul ya. Kemudian di sini juga. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan lebar kolomnya. Oke, jadi neraca saldo setelah penyesuaiannya sudah kita isi seperti ini. Tinggal sumnya kita copy ke sebelahnya seperti ini ya. Oke. NNSP-nya, neraca saldo setelah penyesuaiannya, kalau kita jumlahkan juga pasti akan balance ya, 874.562.250, 874.562.250 untuk kolom debit dan kreditnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan rumus yang ada pada kolom rugi laba. Oke. Oke. Rumusnya itu sama, yaitu menggunakan rumus logika. Pada bagian kolom debit kita isikan rumus sama dengan if jika kode yang ini lebih besar atau sama dengan 400, maka kita ambil dari nilai debit yang di NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini. Jika tidak, maka 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian di kolom kreditnya juga sama dengan if jika kode lebih besar, nomor kodenya lebih besar dari atau sama dengan 400, maka kolom kredit pada NSSP, jika tidak maka 0. Oke, seperti ini. Lagi sekali, if kode 122 lebih besar sama dengan 400, maka kita ambil kolom debit. Jika tidak maka 0. Kreditnya juga sama, if jika kode 122 lebih besar atau sama dengan 400, maka kolom kredit ada NSSP kita ambil, kemudian dan tidak ke 0. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa drag ke bawah seperti ini sampai nomor terakhir, nama perkiraan terakhir, kemudian juga ini bagian kredit kita drag ke bawah seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi yang terisi itu adalah mulai dari kode 411 dengan nama perkiraan penjualan. Nah, ini masuk ke bagian rugi laba ya. Kode-kode ini masuk ke rugi laba. Jadi seperti ini. Nah, ini penjualan tadi dan sisanya adalah beban-beban semua. Sekarang kita totalkan. Kita copy rumus sumnya ke bawah seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan nilai debit kredit dari rugi laba seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kolom kredit lebih besar dibandingkan kolom debit, di mana penjualannya lebih besar dibandingkan beban-beban yang dikeluarkan oleh lombok komputer. Maka dia akan mendapatkan keuntungan.
Oke, ini saya agak kecilkan dikit tampilan persentasenya seperti ini. Tekan. Nah, supaya tidak scroll-scroll ke bawah, saya mau kunci view-nya. Di sini saya fresh fence. Nah, supaya dia yang bergerak itu bagian dalamnya angkanya saja, tapi judulnya tetap terlihat ya. Seperti ini. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus yang rugi laba dan neraca untuk menghitung apakah dia mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Di sini saja ya, sini. Oke, kita lanjut dulu ya untuk mengisi bagian neraca. Rumusnya sama seperti rugi laba, yang membedakan adalah lebih kecil dari 400. If jika kode lebih kecil sekarang dari 400, maka kita ambil nominal pada kolom debit NSP. Jika tidak, maka 0. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya, if kode lebih kecil dari 400, kita ambil yang kolom kredit pada NSSP, kemudian jika tidak maka 0. Oke, seperti ini. Lagi sekali saya contohkan, if ini lebih kecil dari 400, maka yang diambil kolom debit ini ya. Kemudian jika tidak maka 0. Sebelahnya, if ini lebih kecil dari 400, maka kredit NSSP, jika tidak maka 0. Oke. Kemudian kita coba drag ke bawah seperti ini. Nah, dia akan muncul ya. Kemudian ini juga. Oke, jadi seperti ini. Jadi kode rekening yang di bawah 400, yaitu 399 ke bawah, itu akan terinput pada bagian neraca seperti ini ya. Masuk ke bagian neraca. Mari kita copy sumnya, totalannya ke sebelah sehingga jadi seperti ini. Nah, terlihat ya tidak balance disebabkan karena kita belum menjumlahkan dengan rugi atau labanya lombok komputer. Nah, sekarang kita cari dia rugi atau laba. Di kolom rugi laba bagian debit dan kredit, kita hitung selisihnya seperti ini ya, sama dengan jika kreditnya lebih besar dibandingkan debitnya yang ini, maka kredit dikurangin debit ini, jika tidak maka 0. Oke, seperti ini ya. Ini saya stylekan delivery 11. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saya perbaiki dulu ya. Oke, biar cantik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan dia. Sum total debit yang ini dengan yang di bawah. Oke, kita begini saja. 244 kita tambahkan dengan selisih dari kredit dan debit yaitu 34.855.150, maka ketemulah nilai dari kreditnya 279.212.500. Nah, di sini juga kita rumuskan if jika debitnya lebih besar dibandingkan kredit, maka debit kita kurangkan kredit, tidak maka 0. Nah, seperti ini kita copy. Nah, seperti ini ya. Jadi lombok komputer ini mengalami
keuntungan ya, laba bersih, laba bersihnya nih. Laba bersih yang didapat oleh kelompok komputer. Saya kasih warna. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang untuk bisa membalancekan di bagian neraca, kalau laba yang didapatkan oleh lombok komputer itu akan menambah modal yang dimiliki oleh lombok komputer. Sedangkan modal itu masuknya ke bagian kredit ya. Jadi di sini kita akan isi di bagian kreditnya untuk labanya ya. Untuk menunjukkan apakah benar eh, tidak sama nilai dari debit dan kredit pada neraca ini disebabkan karena rugi atau laba yang dialami oleh lombok komputer, kita hitung ya dengan rumus yang sama seperti di rugi laba yang untuk mendapatkan nilai 34.855.150. Seperti ini ya. Di bagian debit, if sama dengan if jika kredit lebih besar dibandingkan debit, maka kredit dikurangin debit. Jika tidak maka 0. Nah, seperti ini. Nah, sebelahnya if jika debit lebih besar dibandingkan kredit, maka debit dikurangin kredit, jika tidak maka 0. Oke. Nah, kita totalkan ke samping seperti ini. Ini kita jumlahkan. Oke, jadilah dia seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kelompok komputer mengalami keuntungan atau mendapatkan laba, di mana laba ini menambah nilai modal milik kelompok komputer yang ada pada bagian kredit, bagian neraca kelompok komputer. Nah, makanya di sini muncul 34.855.150 di bagian kredit. Ini menunjukkan bahwa kelompok komputer mendapatkan keuntungan atau laba dan menambah nilai modal dari kelompok komputer. Kemudian kalau kita totalkan, ketemulah nilai 630.204.900 rupiah. Itu akan balance dengan bagian kreditnya. 630.204.900 ya. Nah, selesai dah bagian neraca lajur. Ini karena saya kelebihan jadi saya hapus sedikit ya, supaya tidak terlalu jelek. Oke, jadi seperti ini. Oke, neraca lajurnya sudah jadi seperti ini. Silahkan kalian coba kerjakan pada kertas kerja masing-masing di Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.